Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai dokumen kami yang berjudul Sistem Rental iPhone yang disusun oleh Musarofah dan saya sendiri Tiffany. Nah, di sini lanjut ke bagian latar belakang yang akan dijelaskan oleh Musarofah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat membuat smartphone menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. iPhone, sebagai salah satu merek smartphone premium, banyak diminati oleh berbagai kalangan, namun tidak semua yang memiliki kemampuan finansial untuk membeli iPhone secara langsung. Oleh karena itu, layanan penyewaan iPhone menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan iPhone dalam jangka waktu tertentu, baik untuk keperluan pribadi, pekerjaan, maupun pengujian aplikasi. Dalam rangka mendukung kebutuhan tersebut, serta sebagai bentuk implementasi pembelajaran, kami membuat sistem rental iPhone berbasis web. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan iPhone secara online dan memberikan kemudahan bagi admin dalam mengelola data produk, booking, testimoni pengguna, dan lain sebagainya. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara mata kuliah Bangkok Pemrograman Framework 2 atau BPR 2 yang berfokus pada implementasi dan pembangunan sistem menggunakan framework modern, serta workshop perangkat lunak 2 atau WRPL 2 yang menekankan pada aspek analisis dan perancangan perangkat lunak sesuai standar rekayasa perangkat lunak. Lanjut, tujuan dari pengembangan sistem ini adalah yang pertama, mengembangkan sistem rental iPhone berbasis web yang dapat digunakan oleh pelanggan dan admin. Dua, mendokumentasikan proses analisis, perancangan, hingga implementasi sistem dalam bentuk laporan terstruktur. Tiga, meningkatkan keterampilan kerja tim, pembagian tugas, dan kolaborasi antar personal. Memenuhi kebutuhan pengunjung dalam memperoleh informasi produk secara lengkap, melakukan pemesanan dengan mudah, dan memberikan ulasan terhadap layanan yang digunakan. Kemudian, mempermudah admin dalam mengolah produk, pesanan, ulasan, serta komunikasi dengan pengunjung secara lebih efisien dan terpusat. Kemudian, meningkatkan efisiensi operasional bisnis rental iPhone melalui sistem yang terdigitalisasi dan terintegrasi. Lalu, menyediakan antarmuka web yang user-friendly agar sistem dapat digunakan dengan nyaman oleh pengguna dari berbagai latar belakang. Kemudian yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan bisnis melalui pencatatan data yang lebih akurat dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian lanjut akan disampaikan oleh teman saya. Nah, di ruang lingkup tugas dalam proyek pengembangan sistem rental iPhone ini mencakup dua aspek, yaitu BPF 2 dan WRPL 2. Nah, adapun ruang lingkup yang ada itu, pertama itu pelanggan dan pengunjung, di mana mereka mengakses halaman landing page yang menampilkan informasi umum, produk unggulan, dan testimoni. Kedua, melihat profil perusahaan melalui halaman atas, dan daftar tim melalui halaman Our Team. Terus, menelusuri daftar produk dan melihat detail produk secara lengkap, melakukan pemesanan iPhone melalui booking page dan form validasi. Lanjut, melihat informasi harga melalui pricing tag dan melakukan simulasi harga otomatis. Selanjutnya, mengakses halaman artikel, FAQ, dan galeri media. Mengisi form kontak untuk mengirim pesan kepada admin, memberikan ulasan untuk testimoni melalui fitur customer review, serta melihat informasi lowongan kerja melalui halaman karir. Nah, lanjut di sini ruang lingkup dari sisi adminnya. Nah, admin ini memiliki sistem akses penuh terhadap fitur. Itu ada autentikasi, melihat akses statistik, mengelola data produk, mengelola searching, mengelola testimoni, dan menanggapi pesan dari kontak, mengelola akun pengguna serta hak akses atau user dan role, dan mengelola galeri media berupa gambar dan video. Lanjut ke ruang lingkup bisnis kolaboratif. Nah, dalam kolaboratif antara mata kuliah, ruang lingkup juga mencakupi yang pertama itu WRPL, di mana ada analisis berguna, DPL, peran sistem, dan juga desain antarmuka dan juga aktivitas sistem. Dan terakhir itu ada BF yang terdiri dari penerapan front-end menggunakan React, pengelolaan data database, implementasi antarmuka dengan integrasi API, serta pengujian dan penyempurnaan fungsi aplikasinya. Nah, lanjut kebutuhan fungsional yang akan dijelaskan masyarakat. Nah, jadi di kebutuhan fungsional ini, itu kita memakai kode. Contohnya itu ada KF10001, di mana kebutuhan fungsional itu landing page. Nah, itu ada sebelum ada sistem dan sesudah ada sistem. Jadi, di situ ada kondisi saat sistem belum ada dan sesudah ada. Kita bisa lihat di dalam kebutuhan fungsional ini daftarnya. Kemudian ada kebutuhan non fungsional. Nah, kebutuhan non fungsional ini
Yang pertama, kebutuhan kinerja atau performance. Berikut ini beberapa contoh kebutuhan kinerja, yaitu yang pertama, waktu respon halaman sistem tidak lebih dari 3 detik. Kemudian kapasitas sistem mampu menangani minimal 100 pengguna secara bersamaan. Lalu jumlah permintaan harian di mana sistem dapat memproses minimal 1000 permintaan. Lalu ada kecepatan simulasi harga. Fitur simulasi harga layanan harus mampu menghasilkan hasil estimasi dalam waktu kurang dari 1 detik. Kemudian ada kebutuhan kebergunaan atau usability. Berikut ada beberapa contoh kebutuhan kebergunaannya, yaitu yang pertama mudah dipelajari, di mana pengguna baru harus bisa paham cara pakai sistem. Kemudian mudah diingat, di mana UI harus konsisten supaya pengguna mudah mengingat cara menggunakan kembali. Kemudian efisien pada proses pemesanan. Lalu penanganan kesalahan, di mana kalau pengguna isi data tidak lengkap atau salah format, tampilan akan menampilkan pesan error. Kemudian ada kepuasan pengguna dengan tampilan harus menarik dan responsif. Lanjut ke yang akan Kebutuhan berfungsional. Nah, di sini ada kebutuhan perlindungan keamanan. Contohnya itu ada login admin. Pengguna admin harus login menggunakan email dan password, perlindungan data. Karena data hanya disimpan dan tidak tersimpan di server, resiko kebocoran data rendah. Tapi tetap dihindari dengan menyimpan data sensitif di file Json. Backup data, akses berbasis log atau keamanan. Sistem harus menyediakan tombol logout yang langsung menghentikan session pengguna secara aman, validasi data form, dan juga akses role. Di mana fitur-fitur seperti melihat data kontak, blocking, dan manajemen penggunaan hanya bisa diakses oleh admin sesuai hak akses. Nah, berikut gambaran dari use case diagram yang bisa kita lihat pada laporan DDPR dan juga SKPL-nya. Jadi, sisi pengunjung dan juga admin. Lanjut di bagian use case description, di sini ini mengambil contohnya itu untuk melihat informasi produk, di mana aktornya itu pengunjung, terus description-nya itu dia untuk menggambarkan proses pengunjung dalam melihat daftar produk, triggernya itu pengunjung telah memilih menu produk pada website. Nah, itu relationship-nya itu association-nya pengunjung, dan juga precondition itu skip dan daftar produk tersedia. Nah, untuk normal flow of event ini, di mana pengunjung dapat mengakses website, lalu mencari menu produknya, maka itu akan menampilkan produk, serta pengunjung melihat produk informasi tersebut. Nah, kemudian di sini ada salah satu contoh activity diagram. Di sini kami mengambil satu contoh, yaitu di mana di bagian pelanggan itu pelanggan dapat mengakses halaman website. Kemudian pelanggan memilih menu produk, kemudian sistem akan menampilkan daftar produk tersebut dan pelanggan akan melihat detail produk, informasi produk tersebut. Lanjut. Lalu kelas diagram yang bisa kita lihat seperti ini, mungkin langsung saja. Nah, dari kelas diagram yang tertera di atas, itu sistem yang dibuat dengan pendekatan revisi, di mana pengguna bisa melakukan booking iPhone, membeli review, dan kirim pesan, dan admin dapat mengelola semuanya melalui panel admin, di mana diagram ini memperlihatkan struktur data dan alur kontrol antara model dan controller. Nah, kemudian sih ada sequence diagram, di mana proses dimulai saat pengunjung mengklik menu produk di antarmuka, kemudian halaman produk mengirim permintaan ke produk controller, lalu diteruskan ke produk entity untuk mengambil data dari database. Setelah data diperoleh, produk entity mengembalikannya ke controller, yang kemudian menampilkannya di halaman produk untuk dilihat oleh pengunjung. Nah, kemudian sih ada diagram IRD, di mana diagram IRD menggambarkan struktur basis data sistem rental iPhone yang terdiri dari entitas utama, yaitu pelanggan, admin, produk, booking, review, dan lainnya. Setiap entitas memiliki atribut penting seperti nama, email, dan harga, serta saling terhubung melalui relasi satu ke banyak one to many, di mana pelanggan dapat melakukan booking, review, dan mengisi form lainnya, sementara admin mengolah berbagai data sistem. Diagram ini menjadi dasar perancangan database agar database tetap konsisten dan terintegrasi. Nah, mungkin sekian aja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.